itu sudah nggak menjadi persoalan lagi, artinya sudahlah jiwa maafnya lebih dikemukakan karena adanya cinta. Nah, jadi di sini cinta dalam rumah tangga ini cinta plus ya, cinta yang bisa juga melahirkan plus nafsu di situ ya. Jadi jadi di sini kalau ini memang menerima. Mohon maaf, masih didengar nggak suaranya? Mbak Rohma, Masih ada Ustazah. soalnya di ini saya ada slide, ada connecting apa, ada masalah. Ya, jadi itu mawadah ya, cinta plus yang biasanya ujung-ujungnya itu ada syahwatnya juga ya. Jadi kalau mawadah itu plus ya, plus itu ada dengan syahwatnya ya. Nah, itu mawadah. Kemudian rohmah. Nih Mbak Rohmah nih namanya nih. Rohmah ini kasih sayang, belas kasih ya antara suami istri yang akan bersungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Ini rahmah kasih sayang, sayang gitu ya. Rasa rahmah ini akan menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak pemarah, menutupi segala sesuatu, dan sabar menanggulangi segalanya. Jadi rahmah ini atau rahmat wasiat rahmatullah. Kalau Allah itu punya nama Asmaul Husna itu rahmah, sifatnya itu kasih sayangnya. Jadi namanya rahmah ini tidak mengenal batas dan tidak berkesudahan, rahmah. Jadi kalau pasangan suami istri, kalau yang masih muda-muda itu ada mawadahnya ya, cinta plus ada gejolak syahwat. Tapi kalau nanti dia sudah tua, masih awet juga, itu yang bekerja itu rahmah. Kan kalau udah tua kan nggak ada lagi mawadahnya, artinya cinta yang harus dilampiaskan, syahwatnya kan udah nggak lagi. Tapi masih ada kita temukan pasangan tua tuh yang bersama, selalu bersama. Dan di sini yang bermain adalah rahmahnya. Sayang yang tanpa batas ya. Udah tua-tua sayang gitu ya. Nah ini definisinya ya secara bahasa. Sekarang kita pakai dakwah ya. Jadi dakwah, keluarga dakwah itu sama rada, itu rumah tangga dalam konteks kita berumah tangga ini adalah sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan serta berlomba dalam memberikan contoh terbaik. Dakwah dalam konteks ini tidak hanya antara suami istri dan anak, namun juga meliputi bagaimana keluarga yang dibentuk dapat menjadi teladan bagi keluarga lainnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga dakwah. Ya, pasangan suami istri selalu memiliki kekurangan. Gak ada pasangan suami istri yang sempurna, itu tidak ada. Pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kekurangan istri atas suami bagaimanapun adalah sarana dakwah bagi pasangan masing-masing. Hal ini agar timbul dorongan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan yang dimiliki pasangan. Jadi rumah tangga sebagai sarana dakwah ini itu harus dibangun, harus disadarkan ya, perlu penyadaran bagi pasangan-pasangan yang ada. Jadi mereka ini, kita ini sebenarnya adalah punya kewajiban berdakwah. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini kan umat terbaik, kuntum khairu umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini umat terbaik yang memang bertugas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam berumah tangga pun nanti akan terlahirlah pasangan yang tetap menunaikan amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya kepada orang lain tapi terhadap masing-masing pasangan anggotanya, anggota keluarga. Memberikan nasihat ya. Bukankah kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita itu dakwah. Ketika suami ada kekeliruan, istri mengingatkan. Ketika istri ada kekeliruan, suami yang mengingatkan. Jadi mereka ini saling memberikan nasihat, mengajak untuk kebaikan, mencegah dari berbagai kemungkaran. Inilah hakikatnya keluarga dakwah. Jadi keluarga dakwah itu bukan keluarga yang menuntut. Ini kan kebanyakan kan terjadinya konflik dalam rumah tangga itu adalah tuntutan-tuntutan sebenarnya. Nah di sini dalam Islam itu bagaimana keluarga itu tidak hanya sekedar berumah tangga saja, tapi di sini ada fungsi juga kepada orang lain ya. Jadi disinilah
berlakunya keluarga sama rada itu ya, Masya Allah. Jadi jangan dikira kalau kita menasihati anak kita nggak dapat pahala, kita menjalankan fungsi amar ma'ruf kita atau nahi mungkar. Jadi cuman begini, kalau yang namanya dakwah tuh nggak nuntut berubah sekaligus ya. Ini kebanyakan kekurangan kita. Kita ingin merubah orang langsung berubah gitu. Ya nggak bisa, butuh waktu. Misalnya gini, qadarullah misalnya ada ibu-ibu misalnya ya mendapatkan suami yang masih ngerokok misalkan. Sementara ibunya udah pengajian kemana-mana. Terus ya iya berarti bukan karena gara-gara rokok rumah tangganya konflik kan? Itu ini sekali apa namanya sangat disayangkan sekali hanya gara-gara itu akhirnya sampai berantem dan konflik. Atau misalnya suaminya kurang ibadah sunnahnya. Kemudian inilah pemicu konflik. Itu sayang sekali. Kita jalankan fungsi dakwah kita dengan sabar. Ya kan? Kan kita nggak mungkin ya memberikan pakaian kita kepada orang lain cocok. Enggak. Jadi apa yang kita anggap cocok belum tentu cocok untuk orang lain. Jadi butuh kesabaran. Nah inilah fungsi dakwah. Ya, jadi ini memang kalau yang memahami bahwa dakwah ini adalah bagian dari kewajiban kita dalam rumah tangga, itu insya Allah itu pahalanya akan ngalir terus. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita anjurkan atau larangan yang kita cegah ya untuk keluarga kita, itu adalah di situ ada pahala insya Allah. Jadi awal pertama pembentukan keluarga sakinah itu dimulai dengan masing-masing pihak. Jadi ini memang permasalahan terbesar kita itu starting pernikahannya kadang-kadang nggak sama suhunya ya, nggak sama bekalnya. Ini memang permasalahan. Nanti kita coba nanti mudah-mudahan yang sudah telanjur ya, walaupun sudah telanjur, udah keburu punya anak, mudah-mudahan kita bisa persiapkan anak-anak kita ya. Ini sekarang masanya anak-anak. Kecuali Mbak Rohmah ya. Mbak Roma bisa mulai ya, mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh ya. Jadi masing-masing pihak ini memiliki tujuan pernikahan yakni sebagai apa? Realisasi ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi ini penting nih dalam pembentukan awal dari keluarga sakinah. Nanti kita bekali anak-anak kita seperti itu ya. Nah oleh karena itulah Rasulullah menjadikan pernikahan sebagai penyempurna sebagian agama. Ya, Iza tazawwajul abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillah fin nisfil baqi. Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Jadi setengah agama kita itu ada di pernikahan. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Nah ini pernikahan ini. Dimulailah pembentukannya itu di awal-awal pernikahan. Tujuannya pernikahan itu adalah realisasi ibadah kepada Allah ya. Nah, kita bangun prinsip-prinsip hubungan suami istri ya. Ini memang perlu kesamaan visi, misi, pokoknya awalnya itu punya konsep yang sama lah ya. Karena kita ingin membentuk keluarga samarada ya. Kalau hanya satu orang yang memiliki konsep keluarga samarada, itu berarti pekerjaan dakwahnya panjang. Ya, bukan berarti gagal ya, tidak. Artinya kita karena punya tugas dan kewajiban berdakwah, berarti kewajiban dakwah kita mendakwahi pasangan kita tuh berarti bertahun-tahun, yaitu dan itu adalah pahala ibadah ya. Nah, jadi prinsip hubungan suami istri itu adalah kemitraan, mitra. Jadi bukan antara atasan dan bawahan ya, bukan antara pemimpin dengan anak buah, tapi mitra di sini ya. Landasannya juga cinta, kasih sayang, saling percaya dan kerjasama dalam keadaan suka ataupun susah ya. Jangan sampai misalnya gara-gara suami PHK akhirnya rumah tangga pun berantakan ya. Kemarin kan kita bahas ya yang di Bandung itu ya yang daftar gugat cerai itu banyak banget sampai 4 ribuan ya gara-gara PHK ya. Kita pernikahan ini bukan kalau suka terusin, kalau nggak suka ceraiin, bukan begitu. Ya kan kita ingin juga ngumpul juga nanti di surga ya. Jadi ketika dalam keadaan duka pun cinta itu kalau bisa tidak menyusut gitu ya. Adanya interaksi secara baik, al-mu'asyarah bil ma'ruf, itu menghormati martabat manusia. Dan ini didapat semuanya ini adalah dengan ilmu. Ya, ilmu itu penting. Makanya thalabul ilmu fardhah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi bagaimana kita bisa membawa rumah tangga kita sampai surga kalau nggak punya bekal? Bekalnya itu ya ilmu.
Ya kita mau menuju misalnya mau ke Mekah gitu ya. Bagaimana kita bisa ke Mekah? Kita nggak punya petanya, nggak punya ilmunya, hanya punya pengennya doang. Ketika ada permasalahan, nggak punya ilmu ya akhirnya terjadilah rumah tangga yang berguguran. Makanya di sini ilmu itu sangat dibutuhkan kapanpun. Bahkan para ulama menyebutkan ya, kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu jauh lebih banyak dan harus didapatkan dari kebutuhan orang terhadap makan dan minum. Kalau makan minum paling sehari 3 kali. Tapi kalau untuk kebutuhan ilmu itu setiap saat. Bukankah setiap apa yang kita lakukan harus ada ilmunya? Ya apapun harus ada ilmunya. Jangankan ilmu untuk sampai ke surga. Ilmu dunia saja kita butuh. Ibu-ibu misalnya ya, mau masak telur. Telur itu kan kalau yang nggak punya ilmu paling bisanya nyeplok doang ya, dadar. Tapi dengan memiliki ilmu memasak ya, itu telur bisa dirubah-rubah, bisa bikin kue, bisa bikin makanan aneka rupa, itu bahannya telur. Itu karena punya ilmu. Jadi ilmu itu sangat dibutuhkan lebih daripada kita membutuhkan makan dan minum. Ya, apalagi ilmu terkait dengan pembentukan keluarga yang samarada ini. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menginginkan keluarga yang samarada, hakikatnya itu suami istri harus memahami apa yang harus dipahami bersama, bahwa pernikahan itu adalah ibadah terpanjang dalam kehidupan rumah tangga. Jadi, mulai argo pahala itu dimulai setelah akad nikah, ketika suami mengatakan qabil tu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya itu ya. Itu disitulah argonya mulai jalan. Maka tentu ikhlas dalam niat itu penting. Ikhlas sejak awal pernikahan. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, apapun kekurangan pasangan kita, ya kita ikhlaskan, kita terima, itu semuanya tuh pahala semua. Ya, Masya Allah ya, pahala ibadah terpanjang dalam kehidupan rumah tangga tuh ya. Itu mesti dipahami. Kemudian hakikat keluarga samarada itu adalah ketika suami istri memahami anggota keluarga adalah aset amal jariah dan kunci surga. Maka kita jaga aset itu. Maksudnya gimana nih? Anggota keluarga adalah aset amal jariah. Misalnya gini, seorang suami ketika dia menafkahi istrinya, kemudian dengan nafkah suami tersebut, istrinya itu pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk masak dan segala macam, itu jariah loh. Jadi ketika itu, apalagi karena Allah ya, itu suami, nafkah dari suami, istri mengelola, kemudian jadi bahan makanan anak-anak, ya apalagi ditambah dengan doa ya, masak dengan doa. Ya Allah, jadikanlah makanan ini sumber energi keimanan untuk anak-anakku, sehingga mereka kuat beribadah, terhindar dari segala maksiat. Jadikanlah mereka anak yang soleh. Nah itu ketika anak itu menjadi anak yang soleh, itu jariahnya ngalir sampai ke suami. Begitu. Jadi ini aset. Jadi aset jariah, apapun yang dilakukan oleh suami, apapun yang dilakukan oleh istri, ketika itu semuanya penuh dengan kebaikan, itu jadi jariah. Ketika ibu dengan sabar mengajarkan anaknya baca Quran, mengajarkan anaknya bagaimana cara sholat, menjelaskan kepada anaknya bagaimana akidah dan tauhid, keimanan kepada Allah, keyakinan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, itu kan semuanya tauhid keimanan. Ketika kita sudah meninggal, anak itu memahami dan mengamalkan apa yang kita ajarkan, itu jariah. Maka anggota keluarga kita itu adalah aset, aset amal jariah dan kunci surga. Maka itu yang kita jaga. Masya Allah ya. Jadi kalau kita melihat, misalnya gini, ketika misalnya lihat suami ya, sholatnya belang-belang ya, ada kan yang keluhan istri nangis-nangis, sampai ada tuh ya, sampai pengen cerai gitu, gara-gara suaminya sholatnya tidak full, tidak 5 waktu. Yang ada keluhan. Ini orang yang mengeluh ini karena apa? Karena dia nuntut. Dia menuntut secara fikih kan, fikih kan jelas ya, suami itu ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki pemimpin, mestinya dia jadi imam, dia harus jadi kasih contoh. Nah, ini bagaimana mencontoh imamnya kalau yang 5 waktu aja dia akhirnya muncullah tuntutan-tuntutan supaya suaminya itu bisa melakukan itu. Nah, kalau kita memahami bahwa keluarga tadi adalah keluarga dakwah, kita memahami tanggung jawab kita, suami ini adalah mad'u kita, orang yang harus kita bimbing, ya terlepas dia itu apakah suami atau tidak, karena kita memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada siapapun, nggak hanya kepada orang ya. Justru yang lebih utama adalah kepada keluarga kita. Nah, kita berusaha bagaimana semaksimal mungkin dengan penuh kesabaran, tentu butuh proses waktu agar suami ini yang sholatnya belang-belang menjadi sholatnya komplit.
Saya rasakan sendiri ya, saya alami di keluarga saya ya, almarhum ayah dan ibu, bapak dan ibu. Cerita akan kalau kita ayah ibu kan cerita masa lalunya. Jadi bapak ini kan tentara. Eh, Tentara tuh nggak sholat dulunya, sholatnya pokoknya hidupnya tuh nggak ada inilah karena orang tuanya meninggal waktu kecil, hidupnya tuh hura-hura dan segala macam. Tapi modal bapak saya ini modalnya apa? Tak patuh kepada ibu. Jadi ketika dijodohkan, kuncinya